Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis berdampak pada kekacauan politik dan ekonomi. Selat Malaka yang menjadi pintu masuk lalu lintas perdagangan telah dimonopoli oleh Portugis. Para penguasa lokal tentu gerah dengan tindakan Portugis ini. Mereka khawatir Malaka menjadi pijakan Portugis untuk menguasai daerah-daerah lain di Nusantara. Dan hal ini tentu saja mengancam kedaulatan mereka. Demak memang tidak berhasil menaklukkan Portugis, tetapi Portugis juga belum berani mengusik Demak. Tidak pernah ada serangan balasan Portugis ke Jawa. Sampai kemudian, Portugis berencana mendarat ke Jawa bagian barat untuk menjalin aliansi dengan kerajaan Pajajaran di daerah Sunda Kelapa. Dalam sudut pandang Demak, kehadiran Portugis di Sunda Kelapa adalah ancaman regional terhadap seluruh kerajaan di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Pada tahun 1527, Raja Demak, Sultan Trenggono, mengirimkan 20 kapal perang bersama 1.500 prajurit di bawah pimpinan Fathahillah menuju Sunda Kelapa. Setelah melalui pertempuran sengit, pada 22 Juni 1527, armada perang yang dipimpin Fathahillah akhirnya berhasil menaklukkan pasukan Portugis. Pasca kemenangan tersebut, Fathahillah didaulat menjadi pemimpin di Sunda Kelapa. Fathahillah pun mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang merupakan cikal bakal lahirnya kota Jakarta. Mari kita ganti nama kota Kalapa ini menjadi Fatham Mubina, yang berarti Jayakarta. Keberhasilan Demak membendung pendaratan Portugis di Sunda Kelapa juga berarti kegagalan Portugis meluaskan ekspansi ekonomi dan politiknya ke Pulau Jawa. Di lain sisi, sejak kedatangan Portugis di Malaka pada tahun 1511, Selat Malaka menjadi sepi dari pelayaran. Alih-alih meraup keuntungan melalui monopoli perdagangan, para pedagang Muslim justru menyingkir dari Malaka dan mengalihkan jalur pelayarannya menuju Aceh. Kondisi demikian tentu merugikan Portugis, dan sebaliknya, jatuhnya Malaka membuat Aceh berkembang pesat dari sisi ekonomi. Portugis menganggap Aceh merupakan tembok penghalang dalam misi Gold, Glory, dan Gospel. Sementara Aceh memandang Portugis adalah ancaman dalam politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Pada tahun 1523 dan 1524, Portugis mencoba menghancurkan Aceh, namun selalu mengalami kegagalan. Tidak hanya melakukan penyerangan, Portugis mencoba mengganggu Aceh dengan cara menangkapi kapal-kapal Aceh yang berlayar mendekati Selat Malaka dan melarang pedagang-pedagang Aceh untuk berlayar ke Laut Merah. Kalian telah datang kemari untuk syahid bersamaku. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sebelum menyerang Malaka, Aceh terlebih dahulu membebaskan daerah-daerah taklukan Portugis yang berdekatan dengan Aceh, yakni Pidi, Daya, dan Samudra Pasai. Portugis terpaksa angkat kaki dari daerah tersebut dan harus menerima kekalahan dari tentara Aceh.
Pada saat Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Riyad Shah, ia berpendapat sudah saatnya Aceh merebut Malaka dari tangan Portugis. Sultan kemudian melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit. Ia juga berhasil melobi Kesultanan Turki yang merupakan imperium adidaya kala itu untuk mendatangkan bantuan persenjataan, sejumlah tentara, dan beberapa ahli perang. Aceh melancarkan penyerangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1568. Namun Portugis masih kokoh mempertahankan Malaka. Penyerangan tersebut pun mengalami kegagalan. Pada tahun 1569, Portugis balik menyerang Aceh. Tetapi serangan Portugis di Aceh ini juga dapat dipukul mundur oleh pasukan Aceh. Usaha Aceh untuk mengusir Portugis dari Malaka belum juga sirna. Saat Aceh berada di puncak kejayaannya, di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh melakukan serangan besar-besaran. Menghadapi serangan kali ini, Portugis benar-benar kewalahan. Portugis harus mengerahkan semua kekuatan tentara dan persenjataan untuk menghadapi pasukan Iskandar Muda. Namun, serangan Aceh kali ini juga tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Selain melakukan penyerangan secara terbuka terhadap dominasi Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda juga memerintahkan blokade perdagangan untuk melumpuhkan kekuatan Portugis. Sebenarnya tidak ada pemenang dalam pertikaian antara Aceh kontra Portugis. Namun perlawanan sengit Aceh membuat Portugis terisolir di Malaka, sehingga Portugis tidak dapat meluaskan dominasinya. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Tidore adalah wilayah pertama yang berhasil mereka rebut. Selanjutnya, Portugis hendak memperluas monopoli perdagangan rempah-rempah di seluruh Maluku. Tidak hanya mengacaukan ekonomi, keberadaan Portugis juga mengancam keyakinan rakyat Maluku yang sebagian besar sudah memeluk Islam. Secara politik, kehadiran Portugis mengganggu kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Pada tahun 1565, Sultan Hairun de Ternate berusaha menghentikan kezaliman Portugis. Untuk membendung perlawanannya, Portugis menggunakan cara licik, berpura-pura mengajak berunding, untuk kemudian ditangkap, lalu membunuhnya. Gugurnya Sultan Hairun akibat tipu muslihat licik Portugis membuat kebencian dan kemarahan kepada Portugis semakin memuncak. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan termasuk Ternate dan Tidore di bawah pimpinan Sultan Baabullah, putra dari Sultan Hairun. Raja baru Ternate itu memimpin serangan besar-besaran terhadap Portugis. Portugis dapat didesak. Pasukan Baabullah kemudian menggunakan strategi isolasi dengan mengepung benteng Sao Paulo. Tujuannya memutus pasokan logistik Portugis. Pada tahun 1575, Sultan Baabullah berhasil menduduki benteng Sao Paulo. Tentara Portugis yang masih tersisa akhirnya menyerah. Atas kebaikan Sultan Baabullah, mereka diberikan waktu selama 1 hari untuk meninggalkan Ternate dengan membawa harta milik mereka. Selama kurang lebih seabad di Nusantara, Portugis hanya dapat menguasai Malaka dan sebagian Maluku. Dapat dikatakan, Portugis gagal dalam menguasai jalur perdagangan dan memonopoli komoditas penting di Nusantara, termasuk rempah-rempah. Alih-alih kian teguh berkuasa, Portugis malah menghadapi perlawanan bertubi-tubi dari penguasa daerah. Selain penerapan monopoli,
sikap Portugis terhadap penduduk Muslim setempat yang dipaksa untuk berpindah agama seringkali menyulut konflik. Hadirnya VOC dengan pendekatan yang berbeda dengan Portugis menjadikan banyak penguasa lokal mendukung VOC untuk mengusir Portugis.